di bawah, duduk bersama-sama. Kemudian ini ada satu orang yang datangnya telat. Kemudian dia ingin maju ke depan untuk duduk di depan. Dengan cara dia berjalannya sambil melangkahi orang-orang yang sedang duduk. Bagaimana pendapat anak-anak? Bentar. Raise your hand terlebih dahulu ya. Raise your hand terlebih dahulu. Yes, coba Mbak Zia. Silakan Mbak Zia. Sebentar ya, akan Ustaz tunjuk satu-satu nanti. Silakan Mbak Zia, silakan. Tafadholi Mbak Zia. Bagaimana Mbak Zia? Pendapatnya Mbak Zia ketika ada orang yang melangkahi orang yang sedang duduk tadi itu? Ya, sopan. 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 Itu aja. Oke. Terima kasih Mbak Zia. Syukran katsiran Mbak Zia. Siapa lagi yang mau menjawab? Mas Wildan. Tafadhol Mas Wildan. Akhlak tidak sopan. Kok gitu aja? Syukron Mas Wildan. Akhlaknya tidak sopan gitu. Oke. Makasih. Oke. Sekarang terima kasih Mas Wildan. Syukron kasiron. Coba sekarang Ustadz pengen tahu pendapatnya Mas Birul. Karena nggak sesuai dengan adab ketika duduk. Gitu aja. Iya. Bagus apa enggak? Apa orang yang melangkahi seperti itu? Iya. Bagus ya. Akhlaknya buruk ya. Iya, akhlaknya buruk. Baik, terima kasih Mas Birul. Coba sekarang Ustadz pengen tahu pendapat dari Mas Habibi. Apa tuh Mas Habibi? Bentar ya, yang belum Ustadz tunjuk ditunggu nanti Ustadz tunjuk. Kalau mau menjawab silakan acungkan tangannya, raise your hand ya. Di Zoom itu loh ada gambar tangan kan? Silakan tampakkan. Mas Habibi silakan. Karena melangkahi orang adalah bentar. Oke. Baik Mas Habibi, syukron kasiran. Siapa yang mau izin? Saya. Panjas Ta'zin. Mas Raka sama siapa lagi yang mau izin? Ya. Mbak Kaila. Tafadhol anak-anak yang mau izin silakan. Ustaz persilakan yang mau izin ke toilet atau izin minum. Ustaz persilakan. Ustaz, saya mau izin minum. Pakai bahasa Arab. Bagaimana bahasa Arabnya? Pakai bahasa Arabnya bagaimana? Ustaz? Astazinu. Ustaz. Lisyarab. Lisyarab. Tafadhol. Ustaz. Astagfir ilal hamam. Tafadhol ilal hamam. Tafadhol. Oke anak-anak. Sambil menunggu teman-temannya yang sedang izin. Ustaz nunjuk pada Mas Sulaiman. Tafadhol Mas Sulaiman, jawabannya gimana? Ya nak? Ustaz. Ya Ustaz. Ya, yang pertanyaan tadi. Bentar. Ya. Bentar. Iya nak, bagaimana? Udah. Enggak baik. Udah enggak depan. Lagian itu isyarat. Ada ketika berjalan. Tafadhol. Oke, syukron Mas Sulaiman. Itu sebenarnya ya. Tafadhol. Tafadhol Mbak Aurora dan yang lainnya. Tafadhol. Ya,
yang izin untuk minum, yang izin untuk minum silakan Ustaz izinin. Yang izin untuk ke kamar mandi Ustaz izinin silakan. Bagi untuk semuanya sebentar Mas Zuber, sebentar. Ada apa Mas Zuber? Saya nggak bisa ikut Zoom semua karena ibu saya suntik mau dipakai HP-nya. Oh gitu. Ya enggak apa-apa, nanti izin ke walasnya ya. Izinnya ke walas ya. Izin ke walas. Baik. Enggak apa-apa Mas Zuber. Tafadhol Mas Zuber. Baik anak-anak semuanya. Ingat ya, ini adalah untuk berjalan dengan melangkai atau melangkai pundak orang itu termasuk adab duduk ya. Adab ketika duduk. Bukan adab ketika berjalan. Perlu diperhatikan itu ya anak-anak. Adab ketika duduk. Baik Mas Ahmad, silakan Mas Ahmad. Tafadhol Mas Ahmad. Ajib. Silakan dijawab Mas Ahmad. Ya. Mas Ahmad. Tafadhol. Waktu. Tafadhol. Mas Ahmad katanya mau menjawab, silakan. Bagaimana menurut Mas Ahmad? Ada mikrofonnya belum ya? Tafadhol. Karena bisa-bisa ada orang yang lebih tua daripada dia. Ya, syukron Mas Ahmad. Ya, oke, kita jawab ya sekarang. Baik, anak-anak. Jadi ketika duduk, kalau kita itu datangnya terakhir sekali atau di tengah-tengah dan kita ingin duduk di antara orang-orang, kalau kita mau melewati orang-orang yang sedang duduk, harus ingat bilang permisi terlebih dahulu kepada orang yang sedang duduk tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kalian ingin melanjutkan tadi ya, anak-anak tidak boleh sambil melangkai kepalanya orang, tidak boleh sambil melangkai pundaknya orang. Tadi harus permisinya tadi di sampingnya tempat duduknya orang tadi. Permisi Pak, gitu ya. Jadi tidak langsung melangkah. Ibu tidak langsung melangkai orang tersebut. Tadi di sampingnya gitu. Paham ya? Iya, Pak. Paham itu mana anak? Pak Ina. Oke, alhamdulillah. Kebanyakan memang anak-anak menjawabnya tidak sopan, kurang baik. Itu sebenarnya jawaban benar, tapi kurang sempurna. Nah, kenapa kurang sempurna? Alasannya kurang panjang, ya, kurang terang. Alasannya kurang jelas. Oke, paham anak-anak ya? Baik. Oke, anak-anakku semuanya, untuk pelajaran akhlak pada hari ini, untuk pengayaan dan remedi pada hari ini, Ustadz cukupkan sekian. Semoga yang Ustadz sampaikan bermanfaat dan barokah untuk anak-anak semuanya dan dapat diterima dengan baik. Ilmu anak-anak menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemana Ustadz? Ke Ustadzania, betul. Baik ya anak-anak, kita tutup pelajaran kita, pelajaran akhlak pada hari ini. Isti'adah dan sudah siap berdoa. Kepala ditundukkan. Du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak yang belum Ustadz
panggil namanya, semoga tidak mengurangi semangatnya anak-anak untuk belajar akhlaknya. Tetap harus berakhlak yang baik. Tetap jaga kesehatan anak-anak dan keluarga. Ya, semoga anak-anak semuanya bermanfaat ilmunya semuanya. Baik, akhirul kalam dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan. Terima kasih semuanya. Syukron. Ilaliko. Anak-anak tetap ini ya, tetap di sini untuk bersama dengan Ustazah Eka ya, Miss Eka dan yang lainnya juga. Ustazah Eka, Miss Eka, saya undur diri terlebih dahulu. Ya, Ustaz. Saya undur diri terlebih dahulu, Ustazah. Thank you very much, Ustaz Yusron. Ya, Maaf, syukran Ustaz. jazilan. Ya, ilaliko. Saya mau pindah ke kelas yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ayo semuanya bilang terima kasih ke Ustaz Yusron. Terima kasih. So what is the next subject, Solihat? Pelajaran selanjutnya. Kok beda sama aku? Share screen-nya. Nanti langsung diklik ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Siti sama siapa tadi? Sama Miss Eka. Eka, berarti bukan Miss Eka. Miss Eka tuh cuma nebeng, lihat kalian kok. Udah rapi belum nih anak-anak? Jangan nih nggak rapi nih, kalau ngikut kita Yusrona. Miss Eka itu cuma bakalan siapa? Belum Ustazah sama Ustaz Yusrona. Itu nak. Kelas? You are so sangat ramai sekali. So, I will mute your microphone. Apa? Unmute your microphone. Ya. Saya bisa ya. Suaranya sangat ramai sekali. Ustazah Siti jadi bingung nih. Ini siapa yang ngomong? Semuanya kok ngomong semua? Oke. Padahal Ustazah Siti ini kemarin sudah menjelaskan fikih berkali-kali nih. Misalnya nih tentang Cuma satu kali doang kok. apa Mas Rizal? Misalnya Ustazah Siti menjelaskan bab tentang sunah-sunah di dalam wudhu misalnya. Tapi misalnya minggu ini Ustazah Siti sudah menjelaskan sunah-sunah di dalam wudhu. Minggu depannya lagi Ustazah Siti masih mengulangi lagi sunah-sunah di dalam wudhu. Tapi kok nilainya banyak sekali yang kurang, yang belum tuntas. Bahkan kelas ICT juga separuhnya banyak yang belum tuntas. Ayo, kalau pelajarannya Ustazah Siti yang fokus, soalnya diperhatikan. Soal-soal PTS-nya tuh dibaca, dipahami. Oh, maksudnya ini nih. Jangan langsung klik, salah semua. Ya kan? Sedih tuh Ustazah Siti lihatnya kemarin. Sambil mengoreksi, sambil nelangsa gitu rasanya. Ya Allah, ini nilainya gimana nih anak-anak gitu loh, nak. Gimana? Oh, jadi banyak yang nilainya di bawah rata-rata. Iya loh Mas Sulaiman. Kan sedih tuh Ustazah Siti lihatnya. Ini air yang
dapat digunakan untuk bersuci ini kemarin masih banyak yang nih. ABC-nya ini. Bawah ini air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Chicken wings. Semuanya dulu. Kalau bisa jawab nanti silakan jawab. Yang merasa nilainya kurang diperhatikan. Jangan ngomong sendiri, jangan berantem sama. Jangan ngomong sama setan. Jangan main sendiri. Emang kalau berantem gimana caranya, Miss? Kalau ngomong kan Lihatnya cuci piring kok malah gue saya cakep. Nah, kalau Ustazah Siti bilang NNS berarti fokus. Nanti kalau bisa jawab silakan jawab. Nggak banyak yang salah sih, tapi ada yang salah. Cakep. Di bawah ini bukan soal kemarin. Ini Ustazah Siti bikin soal sendiri. Di bawah ini air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kalau Ustazah Siti bilang tidak dapat digunakan untuk bersuci, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya A, air sumber, B, air salju, C, air mustahil. Mana yang nggak bisa digunakan untuk bersuci? Kemarin ada yang menjawab air salju, padahal ini misalnya gede di atas nih. ya Mami yang jawab air salju. Yang nggak tahu orang anaknya banyak, Ustazah yang Siti nggak lihat namanya Ustazah Siti sekolah. Saya mikirnya Lo, ada yang jawab air salju. Mapnya dibaca pati dari sana. Nah, Ada air zam-zam itu bisa dipakai bersuci apa enggak sih, Us? bisa dong, Mas. Bisa banget, Mas Nizam. Air zam-zam untuk mimik. Nah, air zam-zam untuk bersuci mandi bisanya bisa. Cuman yo sayang Bisa aja. ya juga bisa, Ustazah. Digunakan untuk mandi. Untuk minum aja sehat. Tapi sebenarnya bisa itu katanya mereka biar Untuk dibuat wudu itu bisa apa enggak, Us? oh bisa banget Mas, biar tambah glow pakai air zam-zam. Tapi kalau Mas Nizamnya pakai air zam-zam dari Indonesia, ya jangan pakai wudu Mas, sayang harganya mahal. Nanti kalau Mas Nizam di Mekah, pakai aja air zam-zam wudunya. Soalnya tuh di sana air zam-zam kan tumpah tuh luber-luber tuh banyak air zam-zam, pakai aja. Kalau di Indonesia jangan Mas. Ada di mana ya, Ustazah? Kenapa Mas Nizam? Zam-zam itu. Iya. ada dari sumur lah. Dari sumur. Dah. Ustazah Siti matikan mikrofonnya. Mana saya enggak? Astagfirullah. Nizam, Mas Nizam. Nih, Ustazah Siti tanya lagi, soalnya banyak banget. Kelas ICP berapa ya? Sekitar 10-an anak lah yang tuntas. Kelas sebelahnya kelas 2A. Katanya Sulaiman 13.1. Iya, Mas Nizam. Kemarin yang banyak yang salah lagi itu gini. Kalau misalnya anak-anak wudunya bersambung. Misalnya nih, bersambung itu gini. Habis niat, terus kumur-kumur, terus membasuh wajah, lalu membasuh tangan, itu semuanya ya. Dia itu urut, bersambung. Enggak dijeda ambil minum lah, enggak dijeda ambil jamuran lah, enggak dijeda sambil SMS-an. Pokoknya itu bersambung terus tuh wudunya. Itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Nah, Wajib.
banyak yang salah, banyak banget. Banyak banget yang salah. Sunnah. Meskipun Sunnah. itu juga banyak yang salah, meskipun ada nilainya yang 94, 96. Banyak yang salah juga. Yang Ustazah Siti itu wudunya bersambung, bukan urut. Fardunya wudu yang ke-6 kan urut. Urut itu apa maksudnya? Urut itu maksudnya habis niat, sambil membasuh wajah, lalu membasuh wajah. Kalau urut itu jadi disambung terus, nggak pakai jeda. Bukan Ya. Pakai kayak misalnya lagi kudu Oke, terima kasih sudah menjelaskan. Muka tiba-tiba Jelaskan lagi. Oke, stop. Ustazah Siti jelaskan lagi. Yang lebih benar gini, Mas. Bedanya urut sama bersambung. Kalau urut itu hukumnya wajib. Kalau bersambung itu hukumnya sunnah. Maksudnya apa, Ustazah? Maksudnya gini. Kalau urut itu dari wudhu mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 urut. Enggak, harusnya nomor 3 ditaruh nomor 5. Habis wajah ya langsung tangan. Enggak wajah langsung kaki. Habis kaki langsung telinga. Habis telinga sebagian kepala. Habis sebagian kepala kumur. Itu namanya enggak urut. Urut itu mulai dari nomor 1. Niat. Setelah itu membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan. Gitu itu namanya urut. Lalu yang dimaksud bersambung itu apa? Yang dimaksud bersambung itu berkelanjutan. Misalnya nih, habis membasuh telinga apa? Habis sebagian kepala membasuh telinga lalu kaki. Enggak dijeda. Misalnya ada orang habis membasuh wajah, ada tamu datang. Oh, ada tamu datang. Aku mau ke depan dulu. Itu namanya tidak bersambung. Bersambung itu lurus terus. Dilanjut terus gitu loh maksudnya. Tahu bedanya enggak? Tahu enggak bedanya urut sama bersambung? Tahu ya? Kalau urut hukumnya wajib atau fardu. Kalau bersambung itu Toilet. Nah, ini anak-anak yang nilainya kurang diperhatikan lagi. Anak-anak yang nilainya sudah tuntas tetap diperhatikan, soalnya banyak yang salah. Kalau urut itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bersambung itu dilakukan terus. Enggak dijeda-jeda. Oh ya sih. Aku kan tadi belum itu kirim SMS. Aku tak kirim WA, habis itu tak lanjutkan lagi wuduku. Itu namanya tidak bersambung. Dijeda-jeda. Misalnya nih Mas Habibi habis membasuh kedua tangan. Oh ya sih. Tadi kan Dava minta dikirimin mind map. Lupa saya bentar. Lalu kirim mind map. Habis itu balik lagi melanjutkan wudunya. Habis tangan apa? Sebagian kepala. Nah, itu namanya wudunya Mas Habibi tidak bersambung, tapi sebenarnya boleh, Nak. Sebenarnya boleh. Misalnya Mas Habibi habis tangan, lalu Mas Habibi mengirim SMS. Itu enggak apa-apa. Karena hukumnya bersambung itu sunnah, tapi lebih baik diulangi lagi aja sih dari awal gitu loh, biar dapat pahalanya. Kan hukumnya sunnah tuh. Paham ya? paham. Itu Paham. PTS apa ya? Paham. Ustazah Siti tunjukkan. Ustazah, ini kok Firman kok gantung-gantung gini, Ustazah? Sulaiman, kok gantung-gantung lagi gini? Tadi itu ya videonya kan bisa disetting saya muter-muter situ. Wow, magic.
Kan Sulaiman. Wah, Layona, sudah lah. Perhatikan aja di mana Ustazah Siti. Semuanya diperhatikan mind mapnya Ustazah Siti. What? Karena sebel sih. Banyak yang remedi. Emang siapa aja Miss yang remedi? Rahasia dong. Pokoknya remedi aja deh ya. Diperhatikan ya, bener-bener nih. Nih. Fardu wudhu. Lihat. Bisa dilihat nih. Kursornya Ustazah Siti ada di mana nih? Nah. Ini. Fardunya wudhu dan sunahnya wudhu. Silakan dibaca fardunya wudhu yang nomor 6. Dibaca. Dari nomor 6. Ya, kita membaca muka. 2 membaca muka. 3 dari nomor 1 hingga nomor 6. Nah ini fardunya wudhu yang nomor 6 tadi sudah dibaca, urut dari nomor 1 hingga nomor 6. Jangan nomor 3 diletakkan nomor 1, nomor 1 diletakkan nomor 5, itu namanya tidak urut. Sekarang sunahnya wudhu yang nomor 10 dibaca. Mana? Sambung dari nomor sampai nomor Sambung dari nomor 1 nomor sampai kepala Oke, semuanya diperhatikan. Nih, kesunahan yang nomor 10 bersambung dari nomor urut 1 sampai nomor 6 tanpa berhenti. Nah, tadi tanpa berhenti, tanpa dijeda-jeda loh. Hujan rek, cucianku. Lari. Tadi aku jemur mainan. Diambil tuh mainannya. Itu namanya berhenti atau dijeda-jeda. Kesunahannya wudhunya tuh bersambung dari nomor 1 sampai nomor 6. Gitu. Kalau fardunya wudhu ini nomor 6, urut. Jangan dibolak-balik, itu perbedaannya. Kemarin banyak yang salah. Nanti kalau setelah ini yang nilainya belum tuntas dikerjakan lagi nilai PTS kemarin. Ya, dikerjakan lagi. Yang nilainya sudah tuntas diperhatikan lagi. Mari kita ingat-ingat lagi pelajaran kemarin. Lalu saya udah tutup. Ini Saya juga kemarin. enggak, Us. Kelas. Yes. Ini nice. Siwak atau gosok gigi. Kemarin yang Ustazah Siti tanyakan tuh manfaat atau keutamaan bersiwak. Ini kan ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin nih manfaat atau keutamaan bersiwak. Tapi kok yo ada yang menjawab ini. Yang disunahkan siwak dalam 3 hal. Ketika bau mulut, ketika bangun tidur, ketika hendak sholat. Padahal yang Ustazah Siti tanyakan, sebutkan 3 manfaat atau keutamaan bersiwak nih. Tinggal pilih 3. Tapi yang dijawab ini. Ya salah, akhirnya poinnya cuma 1. Tuh loh nak, please deh. Kalau baca soal, diperhatikan soalnya. Mas Dava, paham?
Ayo yang teliti lagi. Anak-anak kalau mengerjakan PTS didampingin Bunda apa tidak? Nah, berarti sudah hebat, sudah bisa mandiri, sudah hebat, sudah bisa mandiri. Tapi ya tolong jangan asal-asalan. Kalau baca perhatikan, oh gini toh maksud soalnya gitu. Lalu nih, emas dan perak kemarin juga ada yang salah. Untuk laki-laki menggunakan emas dalam tubuhnya tuh hukumnya apa? Haram atau makruh? Haram. Berarti tidak boleh, dilarang sama Allah gitu. Untuk laki-laki tidak boleh menggunakan emas karena emas itu perhiasan laki-laki di surga. Perempuan boleh pakai emas tapi tidak boleh berlebihan. Misalnya nih Mbak Alona pakai cincin di semua jari 10-nya. Itu namanya berlebihan. Misalnya nih Mbak Sabrina pakai kalung emas ada 10 nih sampai ke leher-leher. Itu namanya berlebihan. Kalau pakai emas bolehlah perempuan tapi sekedarnya saja, jangan berlebihan. Untuk laki-laki dilarang. Kalau anak-anak lihat di YouTube ada tuh orang India pakai emas padahal dia laki-laki, dia emang kaya. Pakai emas tuh, bajunya dari emas, gelangnya emas, cincinnya, semua jadinya ada emas. Nggak boleh, dosa. Orang pakai kecil aja nggak boleh. Paham ya? Ini kemarin juga ada yang salah. Mensucikan kulit binatang itu dengan diapakan nak-anak? Direndam dengan air atau disamak? Cara mensucikan kulit binatang direndam dengan air atau disamak? Sama. Orang apa deh ya? Ustazah Siti itu kalau pelajaran sering diulang-ulang. Minggu kemarin diulang, minggu depannya lagi diulang lagi. Lalu diberi nih mind map-nya. Sudah Ustazah Siti kasih mind map dihias-hias. Masih aja tuh. Dibaca dong mind map-nya nak. Ini sudah jelas sekali nih. Mensucikan kulit binatang dengan cara disamak. Disamak itu apa? Dipisahkan Daging dari kulitnya. lagi ini tulisannya nak. Kok masih ada yang salah gitu loh. Ada yang jawab dibersihkan dengan air yang mengalir. Please. Aduh. Nah ini kemarin juga banyak yang salah. Misalnya Ustazah Siti wudhu pakai air seember. Ustazah Siti wudhunya embernya tuh ember cuci piring tuh ya segitu. Ustazah Siti langsung cemplungkan tangannya langsung wudhu di dalam ember. Sah apa tidak? Tidak. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena enggak dua kolam. Iya. Bisa jawab semuanya, tapi kemarin kenapa nggak bisa jawab? Yang pertama karena airnya menjadi mustakmal. Yang kedua embernya tuh nggak ada dua kolah, embernya kecil gitu loh nah. Banyak yang salah. Sah Ustazah karena sudah urut. Ladalah. Dibaca lagi map-nya ya. Firman Ustazah tuh. Kemarin yang banyak salah lagi apa ya? Pokoknya nanti dikerjakan lagi yang nilainya kurang. Sudah. Saya kan nggak tahu saya nilainya berapa. Enggak sama Sar. Saya nggak tahu. Nanti di share sama Ustadz Miss Eka. Oh nilaiku ternyata kurang. Oke, tak kerjakan lagi biar nilaiku menjadi bagus. Gitu ya. Saya nggak tahu.
Aduh, sore. Ini yang Ustazah Siti blog, silakan dibaca. Air yang suci namun makruh untuk yang bersih, potong air yang terkena matahari atau air yang Air suci namun makruh untuk digunakan bersuci. Airnya suci, tapi makruh. Makruh itu apa sih, Us? Makruh itu ya lebih baik jangan digunakan, dijauhi. Itu namanya makruh. Itu contohnya air yang terkena matahari, panas kan, namanya air musyamas. Nah, kemarin yang banyak, nggak banyak sih, tapi ada yang salah, bukan banyak. Ada yang salah. Nih, kemarin tuh soalnya kayak gini. Misalnya nih, Mas Akbar. Mas Akbar ayo dengarkan dulu. Mas Akbar sholat berjamaah. Lalu imamnya lupa. Imamnya tuh lupa rokaatnya. Cara Mas Akbar mengingatkan imam itu gimana caranya? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bukan, itu kelas 4, itu kelas 4. Sena. Oh. Karena itu loh, subhanallah. Ya, pelajaran kelas 4, itu pelajaran kelas 4. Sorry. Bukan. Ya, itu tadi. Nah, kemarin juga banyak yang salah. Padahal kalau anak-anak mengerjakan ngecas HP. Ya, silahkan. Kalau anak-anak mengerjakan ABC-an, satu soal benar itu poinnya 1. Kalau anak-anak soal ABC-an itu kalau benar dapat poin 1. Tapi kalau soalnya itu soalnya nulis itu kalau benar satu soal nilainya 3. Kalau salah, yo nilainya dikit. Bisa 0, bisa cuma 1, bisa cuma 1,5. Kalau ada yang benar, Ustazah kasih nilai 2. Kalau benar semua nilainya 3, nak, satu soal. Nah, ini banyak kemarin yang tidak diperhatikan. Yang banyak yang salah, banyak banget. Silakan nih Ustazah Siti yang blog. Baca. Kolam dan juga bangkai belalang dan ikan bahkan halal. Sekarang ini tidak boleh coret-coret, Aurora. Yang Ustazah Siti blog baca. Semua binatang dapat dimanfaatkan kulitnya termasuk binatang yang dapat menjadi bangkai kecuali bangkai anjing dan dapat ini lagi kemarin nih, padahal Ustazah Siti sudah tanya berkali-kali nih. Yo di 3 ICT, yo kelas 3A, Ustazah Siti tanya, ada 2 bangkai, dia sudah jadi bangkai, tapi boleh dimakan. Bangkai apa aja itu? ikan dan belalang dan ikan. Belalang dan ikan. Ikan dan belalang. Ikan belalang. Nomor terakhir, Ustazah Siti bikin pertanyaan gini. Sebutkan 2 binatang yang haram meskipun tidak jadi. Babi dan anjing. Babi dan anjing. Babi dan anjing. 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 Babi dan anjing tidak boleh. Anjing. Nah, kemarin itu banyak banget yang menjawab sapi, kambing, kerbau, ikan,
Loh nak, siapa yang mau makan bangkai sapi? Ayo. Siapa yang mau makan bangkai kambing? Kita kasih bangkai kambing, mau dimakan nggak? Ayo. Tidak tahu. Menjawab, sebutkan 2 bangkai yang boleh dimakan. Jawabannya sapi sama ayam loh. Emang mau makan bangkai sapi sama ayam? Loh, Ya, Pak Us. baca lagi mind mapnya. Nah, baca lagi mind mapnya. Ikan dan Belalang yang boleh dimakan ikan sama belalang. Soalnya Ustazah Siti nggak pernah lihat tuh orang-orang menyembelih ikan, apalagi menyembelih belalang, ya kan? Makanya belalang sama ikan meskipun sudah mati itu gelepar, nggak perlu disembelih, halal tuh dimakan meskipun sudah mati. Dulu kok jawabannya? Pantesan itu gak bisa langsung makan. Tapi belalangnya sama ikannya harus digoreng, kalau enggak enak rasanya. Iya, Ustazah Siti nggak pernah makan belalang, cuman katanya orang-orang tuh enak belalang itu, ya tuh katanya Miss Eka enak belalang tuh. Saya dulu pernah makan kayak jangkrik. Nah iya kan, enak kan Mas? Katanya enak. Panganannya aneh-aneh, mending mangan lele ya, nek kak ayam. Itu diperhatikan kalau menjawab soal, diperhatikan lagi soalnya. Langsung dikeluar. Sebutkan 2 bangkai yang bisa dimakan. Oh, ayam sama sapi. Kayaknya ini yang jawab pernah makan bangkai sama ayam sama sapi nih kayaknya. Heran deh. Rasanya seperti Itu yang sering salah. yaitu kalau nanti dikerjakan lagi. Yang nilainya kurang nanti di-share sama Miss Eka. Dilihat nilainya. Waduh, ternyata aku remedi. Yuk kerjakan lagi. Oke, siap ya? siap. Ya siap. Oke, tadi Sana sepertian menjadi ironi. sudah Ustazah Siti jelaskan semuanya. Mulai dari air yang dapat digunakan untuk bersuci, air dibagi menjadi 4 bagian. Miss, astagfirullah Miss. Ya, silakan. Dari menciptakan kulit binatang sudah kita bahas, emas dan perak haram hukumnya. Yang isian Ustazah Siti ini pertanyaannya atau keutamaan bersiwak. Jangan Dapat membersihkan mulut, membuat Allah ridho atau senang, membuat setan marah, disukai Allah dan malaikat pencatat amal. sudah stop. Nenek. Kalau ada pertanyaan, soalnya dibaca sungguh-sungguh, jangan oh ya, tapi salah. Lihat lagi soalnya yang benar. Ini sudah dibahas, bab tentang wudhu ini juga sudah dibahas. Oke. Nah ini pertanyaan lagi. Niat yang benar itu ketika apa? A. Ketika membasuh wajah. B. Setelah membaca basmalah. C. Sebelum memulai wudhu. Kapan? Ketika membasuh muka. Jelas-jelas. Ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka. Ini banyak yang salah. Padahal ada di nomor 1. Dibaca dong. Niat kapan kita melakukan niat? Ketika membasuh muka, bukan setelah membaca basmalah. Ini yang benar. Oke, sudah kita bahasnya. Kalau ada yang remedi, silakan nanti dikerjakan lagi. Yang tidak remedi, buat pelajaran hari ini, buat Ustazah minta semuanya kerjakan dengan jujur lah ya, jujur. Ustazah Siti, nanti Ustazah Siti marah kalau nilaiku dapat 30. Ya udah aku lihat mind mapnya aja loh. Padahal Allah itu Maha melihat. Ya syahid. Ya sabur. Asmaul Husna. Allah maaf. Ya syahid yang menyaksikan.
Oh. Allah kan dia itu, Allah kan dia Ghafar, Miss, Maha Pengampun. Kalau gitu aku mau menyontek. Habis itu aku enak aja Allah gitu. Allah enyang-enyang gitu ya, ditawar-tawar. Ya Allah, aku mau menyontek. Habis gitu aku mau beristighfar. Parah. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu? Keren. Iya, keren. Ya, enggak boleh kayak gitu ya, jangan ya. Itu namanya apa namanya tuh? Mempermainkan Allah tuh. Ya Allah, aku mau nyontek habis istighfar. Gimana itu ceritanya? Aliran sesat. Kita bahas semuanya. Kerjakan berdoa. Jika berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilainya lebih baik. Tinggal PAI kok. Tinggal PAI. Ini sering. Aduh, Pak. Ya. Ya, PAI. Ustaz terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, jadi kemarin itu soalnya PTS susah apa sulit? Biasa, Ustaz. Oh, biasa. Susah apa sulit? Oh, enggak ada, udah. Ya, jawabnya ya mudah gitu loh. Ya. Ya. Sulit semua. Oh, sulit. Nah, kalau sulit harus dari ini. Nah, sudah belajar apa belum kemarin ya? Main terus sudah ada. Kalau sering membaca, sering dibaca, sering sambil dihafalkan, terus kemudian yang disuruh Ustadz menirukan biasanya itu dia diulang, dihafal. Nah, maka itu nanti kalau ujian, kalau PTS kemarin harusnya menjadi mudah. Ya. Apa? Karena sudah ada semuanya di sini. Ya. Nah, coba ya. Kelas 3 ya. Ini. Nah, jika kita percaya diri, maka kita akan titik-titik. Nah, apa? Kalau percaya diri, ada bahagia. Loh, kalau percaya diri kan menjadi bahagia, Ustaz. Ya. Kita menjadi bahagia. Maksud, kalau orang yang itu akan menjadi ini di tengah ini juga. Jadi orang yang sukses. Nah, saat kita melakukan kebaikan harus ragu-ragu, malu, sungguh-sungguh. Kita melakukan. Nah, kalau melakukan kebaikan harus sungguh-sungguh, ya, tidak boleh malu. Ya, malu itu boleh, tapi kalau mau berbuat jelek. Nah, malu boleh, tapi kalau mau berbuat jelek tidak jadi karena malu. Nah, itu boleh. Tapi kalau untuk kebaikan, kalau yang akan kita lakukan adalah kebaikan, maka kita harus sungguh-sungguh, harus sepenuh hati, boleh malu-malu.
sesuatu yang baik, kenapa kita harus malu ya? Kita harus berbuat kebaikan itu dengan nah, selanjutnya membersihkan tempat tidur. Nah, disebut apa? Percaya diri. Disebut mandiri ya, yang benar mandiri. Membereskan tempat tidur. Jika kita mau menjadi anak yang mandiri, kita akan mandiri. orang tua dan teman. Tawakal, kalau tawakal itu adalah apa? Pasrah kepada Allah. Kalau percaya diri berarti yakin dengan kemampuannya. Nomor 4, jika kita menjadi anak yang mandiri, kita akan dititik orang tua, guru, dan teman. Disayang, tidak ya. Kalau orang yang mandiri kan, anak yang mandiri tidak mungkin dihina sama temannya, sama orang tua. Dihormati, bukan ya. Ya dihormati itu kalau kita kepada orang tua, kepada guru harus menghormati. Ya. Kalau orang tua kepada kita biasanya adalah menyayang. Ya. Kemudian di sini an-nasr artinya apa? An-nasr perlindungan, pertolongan, kemenangan. An-nasr artinya apa ini? Pertolongan. Pertama bunyinya apa? An-nasr adalah surat ke titik-titik dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya ini wara'aitana. Wara'aitana saya artinya Esa laksanakan sholat niat karena artinya Esa artinya bisa berarti benar, bisa berarti berarti jawabannya yang paling tepat ya, yang paling tepat kalau di sini jawabannya adalah semua benar ya. Siapa yang kemarin jawab Esa atau semua benar. Berarti kurang tepat. Saya Benar. Artinya Esa, artinya satu. Ya benar, tapi dari soal ini itu yang benar adalah yang C, semua benar ya. Maka kalau menjawab soal untuk PAI, untuk yang lain ya, dibaca sampai selesai ya, diteliti ya, jangan sampai tertipu ya. Nah berarti ini apa kemarin kena prank ya. Nah, kalau sekarang namanya itu kena prank ya. Kemarin yang jawab satu Esa berarti karena Esa satu itu adalah artinya sama.
Ya benar kan jawab. Berarti jawabannya yang paling benar nomor 8 apa? Yang Nulis syarab. benar ya. Oh, benar. Nah, ya, itu ya. Kita Jadi melaksanakan sholat niat karena menyembah Allah. Menyembah Allah. Harus Memberi karunia kepada makhluknya maha sampai adalah selesai. Al-Wahhab. Sekarang nomor 9, kita melaksanakan sholat niat karena menyembah Allah. Itu adalah ya, itu adalah bukti bahwa kita apa? Iman pada Allah Al-Ahad ya. Itu apa? Hanya karena Allah. Ya. Beribadah hanya karena Allah. Kemarin sudah dijelaskan kan ya. Kita kalau beribadah ya berusaha karena Allah, bukan karena takut apa? Takut dimarahi budanya. Dimarahi ustadznya. Menuruti orang tua berarti ini juga bukan karena Allah ya. Maka kita sholat niat adalah karena menyembah Allah. Ya. Karena nomor 10, Allah Maha Pemberi Karunia. Nah, maha pemberi berarti artinya Al-Wahhab. Al-Wahhab. Ya. Al-Wahhab artinya maha pemberi. Nah, masih ingat enggak kemarin yang dihafalkan bareng-bareng? Masih Ustadz. Al-Wahhab artinya maha pemberi. Terus Allah memberi kepada Karunia kepada makhluknya. Maha memberi adalah yang dihafalkan Kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Siapapun. Terus dimanapun dan kapanpun. dimanapun Terus dimanapun. Ya, kemarin kan sudah dihafalkan bersama-sama ya. Allah memberi karunia kepada siapapun, pada Ini pertama kalinya saya dengar 3 bulan. kapanpun itu siang, malam, pagi, terus dan dimanapun, di langit, di bumi, di darat, di laut, di dalam tanah. Tuh, kembali lagi ke soal. Kita ingin jadi orang yang sukses, kita harus punya sifat titik-titik. rendah hati. Kita harus punya sifat ini. Satu apa? Percaya. Tawakal. Kemudian sifat Perintah kepada Allah. Terus yang terakhir adalah punya malu ya. Malu jika berbuat jelek. Nah, itu. Jadi orang kalau ingin sukses harus punya beberapa sifat tadi. Nomor 2, mengapa kita tidak boleh ragu dan malu saat melakukan kebaikan? Ya. Kenapa tidak boleh ragu dan malu? Nah. Karena apa? Malu nanti kita akan Perintah Allah. Berbuat baik, melakukan kebaikan itu adalah perintah Allah dan juga berpahala ya. Boleh. Kemarin ada yang jawab cuma 1 dapat pahala. Oh ya. Tapi masih kurang jawabannya ya. Oh, ada yang jawab enggak, hanya perintah Allah. Nah, yang ini biar lebih jelas lihatnya pakai. Nah,
yang lebih jelas, yang paling tepat adalah jelas, ya. Suaranya nggak kedengeran. Tuh, kita tidak boleh ragu dan malu saat melakukan kebaikan, ya. Karena apa? Kebaikan adalah perintah Allah, dan melakukan kebaikan mendapatkan pahala. Nah, terus nomor 3, sebutkan apa saja yang kalian lakukan dengan mandiri. Nah, harusnya kemarin Cuci baju, cuci piring, jawab dengan cuci piring, kemarin ada yang jawab cuma 1, ada yang jawab cuma 2. Wah, berarti kurang mandiri ya. Ada yang menjawab hanya makan. Loh, berarti kalau mandinya masih dimandiin. sendiri, Kemarin yang mandi itu sendiri, mandi semuanya sendiri. ya. Apa? Ya, sudah Saya kadang-kadang dimandiin. mandi, sudah mandi sendiri, membersihkan Kadang-kadang dimandiin. membersihkan ini, menyiapkan buku pelajarannya sendiri. Pak, kemarin harusnya Merapikan tulis jawabannya. Oh. Nah, apa saja yang terdapat dalam surat An-Nasr? Nah, apa saja kemarin? Surat An-Nasr saat apa? Saat bahagia, ya, saat mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita, maka kita disuruh apa? Bersyukur. Ya, dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kemarin ada yang jawab bersyukur, gitu saja ya. Ditulis kurang lengkap ya. Maka kalau ada pertanyaan seperti itu lagi, ditulisnya yang lengkap ya. Perintah Allah di dalam surat An-Nasr adalah apa? Saat mendapatkan kabar bahagia atau saat mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita, maka kita bersyukur dengan mengucap tasbih, mengucap subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, ya itu ada di dalam Yuk, kita lanjutkan. Nah, ini telah memberikan karunia kepada siapa dan di mana. Kemarin kemarin ada yang menjawab kepada apa? Ayah, bunda, kepada manusia, hewan, nah, tumbuhan, begitu saja. Nah, berarti harus ditulis dengan lengkap juga ya, seperti yang ada kepada siapa? Kepada siapapun, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Ya. Kemudian di mana? Dimanapun berada, ya, di langit, di udara, di laut, malam, tanah, jadi sudah ada di sini ya. Tinggal kita mengingat-ingat saja yang dijelaskan oleh mudah-mudahan semakin paham dengan
materi PAI-nya ya. Nah, kalau ada yang lupa maka bisa dibaca kembali materinya di dalam mind map-nya ya. Diingat ini. Ini penjelasannya kemarin Ustadz apa ya? Nah, itu caranya caranya kita mengingat-ingat yang sudah kita pelajari. Ya. Untuk yang remedi akan dijawab oleh Miss Eka dan juga Ustazah Husniah ya. Yang tidak remedi berarti nanti sudah hanya belajar saja ya. Kembali juga tentunya untuk mengingat-ingat kembali ya. Oke, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan semakin paham kita dengan materi PAI ya, bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Mohon maaf sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Jika Istighfar dan jika berdoa ditengadahkan kepala ditundukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.